Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasi karmik. Insyaallah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku ini. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita langsung baca doa ya. Kita udah baca doa ya. Karmik, hari ini aku bacain kamu ya. Insya Allah ada kebaikan di sana dan kamu bisa merubah nasibmu. Aku membantu energimu, oke? Dan aku berdoa semoga kamu menjadi orang baik dengan tujuan baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Situasi karmik, please. The Chariot, Ten of Wands, Ten of Swords. Oh, karmik. Oke. 3 kartu awal ya. Sudah sangat menyulitkan ya. Kartu awalnya menyeramkan. Langkah kamu di sini banyak banget beban dan tanggung jawab ya. Terutama untuk bisa stabil dan bahagia dengan maskulin. Karmik, kalau memang sudah saatnya kalah, katakanlah kalah. Jangan memaksakan kehendak dan situasi ya, karena itu bisa bahaya buat kamu juga. Itu bisa bahaya buat kamu juga. Karena nanti yang ada maskulin kembali pada feminim ya, karena ini memang sudah hukum alam. Karmik, terkhianati dari perjalanan hidupnya, terbebani atas perbuatannya, langkahnya juga merasa berat ya untuk bisa sukses. Karmik ini mengalami pengkhianatan ya, mengalami pengkhianatan dari karir ataupun juga dari hawa nafsu ya. Karmik, the Magician, Four of Wands, Eight of Wands. Kamu gunakan segala cara ya untuk bisa berumah tangga dengan DM. The Magician, Four of Wands, Eight of Wands. Karmik, kamu gak ada capek-capeknya ya. Situasi karmik, please. Apa sayang? Apa nak? Sini sama Mami. Iya. Nurut apa nurut? Seven of Wands. Karmik, kamu mempertahankan rumah tangga yang penuh dengan manipulasi. Terpaksa kamu lakukan. Karena satu gengsi, kamu gak mau kalah. Ya. Dan yang aku lihat memang kamu ingin kesuksesan dengan jalan pintas. Padahal kamu sudah terbunuh dengan perbuatan kamu ya, tapi kamu nggak pantang menyerah ya, terutama dalam rumah tangga dengan maskulin. Di sini feminim sebenarnya masih sedih ya dengan keadaan dirinya, terutama dijadikan pilihan oleh maskulin yang masih bermain-main,
masih memantau karmik dan juga feminim. Feminim merasakan hal itu ya. Dan karmik di sini masih bermain, bertaruh malah ya. Walaupun sudah terbunuh dengan perbuatannya, langkahnya ini, tapi tidak membuat dia patah hati dan patah arang ya karmik. Karmik terus mencari cara untuk bisa mempertahankan rumah tangganya dengan DM. Walaupun sudah terbunuh, walaupun langkahnya sudah sulit untuk bersama, tapi dilakukan ini penuh dengan manipulasi, penuh dengan trik, penuh dengan kebohongan. Ya, aku melihatnya. Dan gengsi untuk mengatakan kalah. The Tower. Karmik, kamu sebenarnya sudah mengalami kehancuran loh, langkah hidupmu itu. Terutama ya tentang seksualitasnya kamu sudah berantakan. Udah gak semangat sih sebenarnya tentang seksual gitu ya. Tapi terus kamu lakukan karena kamu gak mau kalah. Gengsi untuk mengatakan kalah. Apa sayang? Nurut? Iya nak. Maminya kerja dulu ya sayang. Iya. Tuh. The Tower, the Page of Pentacles, and the Lovers. Wow guys, karmik, semakin kamu mempertahankan rumah tangga ataupun hubungan dengan DM, dengan manipulasi ataupun dengan magic ya, hanya karena kamu tidak menginginkan kekalahan, tidak menginginkan masculine union lagi dengan pasangannya ya, ini kamu akan kehilangan semuanya satu persatu, bahkan bisa langsung plok kehilangan semuanya. Iya sayang. Sini. Apa nurut? Sini nggak? Sini sayang. Nurut. Namanya nurut, biar nurut sih. Suka lari-larian dia. Nine of Wands, Ten of Pentacles. Dia mencari cara, waktu yang tepat untuk bisa union lagi dengan feminim tanpa kamu sadari. Cara kamu mempertahankan hubungan dengan DM ya, dan penuh dengan manipulasi, bahkan juga dengan trik, bahkan juga dengan ilmu hitam, pelet segala macamnya ya, ini akan menjadi petaka kamu sendiri sih. Apalagi kamu mendapatinya hasil rampasan orang gitu ya. Walaupun keadaan dia dengan pasangannya dulunya tidaklah bahagia, terus kamu masuk. Setelah kamu tahu, kamu terusin. Itu tidak akan berlangsung lama kebahagiaan kamu. Ya, semua menunggu waktu maskulin untuk kembali lagi dengan feminim. Ini dia lagi mempelajari situasinya loh karmik. Si DM nih mempelajari tentang kehilangan di masa lalu, kehancuran tentang masa depan, kehancuran tentang hubungannya dengan feminim, dan sulit untuk meraih masa depan dengan kamu. Dia mempelajari hal itu. Secara diam-diam, DM itu belajar tentang masa lalunya, belajar tentang sama kamu. Maskulin sedang mencari cara gimananya untuk bisa kembali dengan feminim. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Karmik coba untuk move on. Karmik udah hancur sebenarnya kehidupannya. Coba untuk move on. Untuk bisa menggenggam masa depannya kamu dengan DM. Harapannya akan lebih sukses, lebih bahagia. Tapi ternyata hubungan kalian ini hubungan terlarang. Dan isinya penuh dengan pengkhianatan nanti perjalanannya. Kenapa? Karena DM juga memakai trik.
untuk bisa bersama kamu. Jadi dia bersama kamu itu tidaklah tulus. Begitupun kamu. Mungkin awalnya tulus. Sebagian mungkin kamu nggak tahu nih DM ada pasangan dulunya. Awalnya tulus. Tapi setelah kamu tahu, sebagian ada yang meneruskan, ujungnya nggak tulus kan? Gitu. Pada akhirnya nanti kamu dan DM ini akan selalu kehilangan kebersamaan, kehilangan rasa damai, ya, dan penuh dengan skandal, ya, penuh dengan pesta skandal, yaitu tentang perselingkuhan terus. Yang ada masa depannya kamu akan terhalang atau tertunda karena kamu menahan sesuatu yang sudah penuh dengan pengkhianatan. Aku ngelihatnya kayak gitu, ya. Dan kamu akan stuck dalam kisah masa lalu. Ini feminim juga sebenarnya lagi mencoba untuk kuat, ya, menyembuhkan diri dari trust issue-nya. Karmik. Memberanikan diri membuka lembaran baru dengan DM. Tapi ternyata terbunuh karena DM juga masih ada keinginan untuk union dengan feminim. Saat ini DM sedang membatasi diri dari kamu. Dia tidak ingin komunikasi dengan kamu lebih terbuka, lebih leluasa, karena dia ingin kembali kepada unionnya. Dan karmik, mau tidak mau, iya sayang, kamu harus menanggung beban kehancuran dari langkah cara kamu menaklukkan seseorang. Dan kamu harus kuat menanggung bebannya, menanggung rasa malu, rasa takut dari kehancuran kehidupan kamu. Dan kamu harus membawa rasa takutmu, kebingunganmu. Bahkan ada kehancuran, ya, tentang perpisahan juga ada. Tapi kamu coba untuk merangkulnya kembali, menggenggam kembali union dengan DM. Tapi dengan penuh trik manipulasi. Pada akhirnya, ini akan kehilangan tentang hasilnya. Kenapa? Ya karena DM masih ingin kembali kepada pasangannya. Ya, sedangkan feminim di sini berusaha sekuat mungkin untuk bisa lepas dari trust issue-nya, menyembuhkan trust issue-nya dia. Ya, wow. Feminim sudah menerima, ya, tentang kehancuran, menerima tanggung jawab tentang pembayaran karmanya dari hubungannya dengan DM. Feminim sudah menerimanya hal itu, bahkan karma dari kamu, ya, yang kalian perbuat bersama gitu. Menerimanya. Coba untuk belajar dewasa, mencoba menerima rasa sakit, kekecewaan, bahkan juga perceraian. Sebagian dari feminim masih menerima hubungannya dengan DM. Ya, di sini masih menerima hubungannya dengan DM karena satu sisi karena anak, kedua juga karena pernikahan. Sehingga feminim menanggung bebannya tentang karma, kehancuran, sakit, ya, di sini. Tapi pada akhirnya, kalau aku lihat dari energinya feminim, ujungnya akan coba untuk melepaskan dan pergi dari maskulin. Sebagian sudah ada yang pergi, tapi energi belum pergi. Fisik sudah sebagian, ya. Oh God, oh my God, oke. Sorry ya guys, ini seksi banget. Aku coba hapus. Alright, feminim di sini memang benar-benar berkomitmen untuk bisa healing dari rasa sakit hati, walaupun perjalanannya penuh dengan luka, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan kesendirian, menjalani perjalanan karma. Dan aku ngelihatnya feminim di sini mengalami kesedihan, ya, di dalam awakening spiritualnya. Tapi mau tidak mau dia harus menerima hal itu karena dia tahu ini adalah kehidupan,
belajar bijak, menjalani kehidupan dengan penuh dengan luka, ya, belajar dewasa. Aku ngelihatnya feminim menerima keadaan, tuh, ya. Dan dia tahu kalau dia masih ingin kembali secara energi. Terkadang feminim ingin menerima, tapi terkadang ingin melepaskan. Kenapa? Karena luka sakitnya itu, trauma masih ada dan belum bisa dilepaskan. Ya, maskulin gak nerima kenyataan kalau feminim lebih sukses daripada dirinya. Journey hidupnya lebih baik dan disenangi orang. Ini maskulin coba untuk menghalangi kebahagiaan feminim nanti. Karena gak nerima kalau feminim itu lebih bahagia, lebih disenangin orang, lebih banyak yang memuji. Ya, mungkin bisa memuji tentang kebaikan, tentang ketulusan, ya, dari feminim. Dia gak suka. Bahkan feminim mendapat promotion kerjaan, dan dia nggak suka kalau feminim lebih naik derajat, ya. Di sini aku lihat. Feminim coba untuk komitmen move on, karena feminim banyak belajar tentang pembayaran karma, dan feminim belajar bijaksana dalam menghadapi perjalanan awakening spiritual yang penuh dengan luka, penuh dengan pengkhianatan, penuh dengan trauma. Ya, walaupun perasaan dia masih menerima energi dari maskulin melalui spiritual, ya, entah itu mimpi ataupun telepati, ya, untuk bisa bersama lagi. Tapi feminim di sini coba untuk menutup diri karena luka itu masih ada, dan dia coba untuk belajar tentang rasa sakit di masa lalu, bahkan sekarang masih terasa. Ini masih datang dan pergi, ya, energi lukanya dari feminim rasakan karena perbuatan si maskulin dan kamu, ya, karmik. Feminim banyak belajar menerima kenyataan, walaupun sulit untuk dia pahami, tapi coba untuk bijaksana, ya, dalam hubungan twin flames dan soulmate ini, yang penuh dengan muslihat, penuh dengan trik, penuh dengan kepalsuan, pemanfaatan. Dan ini membuat feminim hilang harapan, ya, tentang kembali lagi. Kenapa? Karena penuh dengan triparty. Dan feminim tahu ketika maskulin kembali kepada feminim dan sukses lagi, ini akan terulang lagi, ya, tuh. Dan si karmik di sini aku ngelihat lebih identiknya ingin kembali dan mempertahankan ini, kartu yang pertama, ya. Jadi karmik coba untuk lakukan segala cara untuk bisa mempertahankan hubungannya dengan DM, ya, termasuk dengan magic ataupun dengan manipulasi. Aku melihatnya. Oke, kita lihat. Kita lihat dengan situasi karmik, please. You deserve love. You are love label. Heart-to-heart confrontation and a flirt. Release your ex. And very soon call your soulmates and give your relationship chance and chemistry. Kayaknya karmik mau kembali dengan mantan juga deh, ya, karena dia ngerasa juga karmik ini merasakan kalau mantan di masa lalunya dia itu, ya, adalah soulmate gitu. Tapi dia coba untuk memberikan hubungan juga dengan orang lain, ya, masih berdoa juga. Karmik di sini berharap, ya, bisa komunikasi dengan maskulin itu dari hati ke hati. Tapi dia tidak bisa membohongi diri juga, ya, kalau energi karmik ini dulunya, ya, sama seperti halnya DM gitu, dengan mantannya gitu, sangat besar gitu, dan dia ingin kembali sebenarnya dengan mantan pacarnya, ya, si karmik ini, atau mantan hubungan gitu, ya, pasangannya di masa lalu. Sebagian dari karmik ini masih ada yang mempunyai pasangan resmi,
entah itu suami atau istri atau tunangan, tapi berhubungan dengan DM. Ya, bisa dijadikan sirih gitu ya. Addiction, codependence, obsession, possession, controlling, has a block, restraint, and lightening, sudden change, shocking news, surprise, epiphany, and upheaval, transformation, talking, and a snake. Wow, karmic relationship. Oh my god. Karmik dengan DM ini jadinya karmic relationship ya, karena ini sebagai batu loncatan sebelum dia kembali kepada pasangan lamanya lagi. Sebagai pembayaran karma. Di sini karmik sangat ketergantungan tentang pasangan ya, terutama. Sebenarnya sudah banyak masalah yang terjadi. Kenapa? Karena karmik juga membicarakan tentang mantannya kepada DM ya. Selalu membandingkan juga DM dengan mantan-mantannya gitu ya. Dan ini membuat karmik itu ya ingin menjadikan DM itu kompetisi lagi dengan mantannya. Ya, dan dia berharap bisa kembali lagi dengan mantannya nih, si karmik, atau dengan pasangannya ya di sini. Karmik keys on ring, karena karmik merasa banyak pilihan diberikan gitu. Jadi dia bilang ke DM, ya kalau lo nggak bisa kayak mantan gua atau dengan pasangan gue, ya udah gue cari yang lain lagi aja, gitu ya, dengan mudahnya. Dan dia orangnya ya memang suka membandingkan pasangannya dia dengan DM-nya yang sekarang, atau dengan pasangan kamu ya yang sama dia gitu ya, lagi sama dia. Ini penuh dengan competition, banyak masalah, banyak musuh ya, dan ini menjadi suatu pembelajaran besar buat DM ya, karena karmik ya selalu mencari masalah, membandingkan dengan mantan-mantannya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan aku ngeliatnya karmik di sini memang sedang berpisah atau memang ada masalah dengan pasangan sebelum DM ya. Dan dia masih juga memandang foto-foto ataupun videonya ya, karena dia masih merindukan pasangan lamanya. So aku harap ini bisa resonate buat kamu karmik. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan kamu dan tetap menjadi orang baik kalau bisa ya, dan milikilah sesuatu yang memang benar-benar tidak dimiliki orang lain ya. So aku doakan kamu sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.